Dan ada Dr. cerita Richard dia Lee nggak ada ya bang? perang Tetap lanjut berarti ya bang? lanjut Marcel. Tapi kalau untuk orang-orang Madura yang melaporkan saya nggak masalah lah. Kita cinta sama mereka. Kita sayang sama mereka, sama Muslim. Nah, kita juga sama Gus Miftah, sama Atta juga nggak terlalu. Selamat malam Pak. Oke. Ya, Biar saya pegang aja. Malam Bang, malam-malam. bisa detail agendanya malam ini ke Polres Jakarta Selatan. Hari ini kita memenuhi panggilan Polres Jakarta Selatan untuk melengkapi saksi terakhir atas laporan kita, laporan klien kami Agus Tiar bin Ismail terkait dugaan pelanggaran pasal ya dalam Undang-Undang ITE yang diduga dilakukan oleh akun ya, sekali lagi akun Marcel Radival 1 dan Marcel Radival. Ini hari ini selesai pemeriksaannya seperti apa yang kita bicarakan kemarin. Saudara Raka ini kemarin dia berhalangan hadir minggu kemarin, makanya kami tunda dan hari ini kita tunaikan panggilan Polres Metro Jakarta Selatan yang bagaimana bisa nanti dijelaskan oleh saudara Raka. Dan insya Allah untuk laporan kita terhadap Dr. Richard Lee minggu depan akan menyusul panggilan saksi-saksi. Berarti sudah lengkap ya berkasnya? Udah. Nah, kalau untuk Marcel Rival sudah lengkap, mungkin seminggu ini atau 2 minggu ke depan Marcel akan dipanggil. Sudah lengkap semua kita berkas. Bang Raka tadi di atas seputar apa aja biar saya pegang. Jadi tadi saya dimintai keterangan untuk sejauh mana mengetahui permasalahan tentang akun sulap merah dan kronologis sebab akibat kenapa kita mengajukan Pak Firdaus ini sebagai pengacara saat itu. Sejauh mana saya mengetahui tentang kronologis seperti itu ya saya bilang kalau saat itu saya di situ sebagai tamu hadir melihat ada tentang gambar film Instagram saya nggak kenal sulap merah tapi di situ ada kata-kata hukum ya katanya kalau nggak itu ya cabul seperti itu yang saya dengarnya. Terus beliau sebagai dari kacamata hukum melihat melengkapi ternyata terus saya bilang kalau memang itu ada unsurnya ya coba didiskusikan dikonsul ke pihak Polres Jakarta Selatan ya. Beliau lebih mengerti lah Pak Firdaus Oibowo ini pengacara Oibowo ini pengacara koboi, pengacara Joker ini lebih mengerti dan paham tentang hukum. Kalau saya nggak ngerti, salah-salah ngomong nanti jadi saya malah menyakiti perasaan orang, menyinggung perasaan banyak orang, dipelintir-pelintir jadi masalah baru. Jadi itu tadi saya dimintai untuk sebagai kelengkapan sebagai saksi karena saksi itu dibutuhkan 2. Sejauh mana saya tahu dan menyaksikan apa sejauh mana mengetahui tentang akunnya pesulap merah tadi. Hanya itu aja. Setelah itu saya buat, setelah itu sesuai dengan SOP-nya penyidik biar nanti kelanjutannya beliau lebih paham sebagai pengacara saya. Jadi sekitar setengah jam beliau tadi diperiksa. Ada beberapa pertanyaan yang dilayangkan kepada beliau dari penyidik, ya. Karena penyidik ingin mempertegas agar penyidik bisa meyakini bahwa ini bisa dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut, mungkin juga bisa naik ke tingkat sidik. Maka dari itu hari ini kita melengkapi saksi-saksi terakhir ya, dengan beberapa saksi-saksi sebelumnya dan barang bukti dan alat bukti juga kita lampirkan ke pihak penyidik. Dan alhamdulillah prosesnya begitu lancar. Tertunda kemarin karena memang saudara Raka ini berhalangan ya karena sakit. Karena musim flu ya. Flu demam tinggi. Jadi ya alhamdulillah sekarang sudah sehat kembali dan laporan ini sudah memenuhi panggilan dan mungkin minggu depan kita akan lanjut lagi dengan laporan kita yang lain ke Dr. Richard Lee. Gitu. Jadi kita untuk Marcel sudah kita lepas ke penyidik, tinggal penyidik sekarang dengan Marcel. Marcel minggu depan silakan membawa bukti-buktinya sesuai dengan administrasi hukum pidana ya.
Jadi ketika beliau mempunyai bantahan-bantahan silakan dibantah. Tadi disertai barang bukti terbaru kan diminta. Ya, Atau barang-barang bukti itu sudah kami masukkan sejak dulu, sejak awal saksi-saksi pertama. Sudah cukup, sudah banyak. Menurut penyidik sudah banyak. Jadi Marcel juga melakukan ini kan tidak sekali, dengan tempos yang berbeda, ya, tempos yang berbeda, lokus yang berbeda. Dia mengatakan hal yang sama dan menegaskan, bahkan mungkin bisa memastikan bahwa dukun itu kalau nggak cabul ya penipu. Jadi tidak ada bahasa Oknum. diduga atau oknum. Jadi karena berulang-ulang itulah makanya keyakinan saya bahwa penyidik mempunyai keyakinan juga untuk menaikkan kasus ini ke tingkat sidik, karena keyakinan itu. Yus Irfan sebagai saksi pertama atau Kalau saya Kalau beliau enggak Enggak. dampingi saudara, dampingi saudara lagi aja tuh. karena beliau adalah wakil ketua umum TPH. Kan saya wakil ketua umum TPHD ini Pusat. pusat. Bang, ini kemarin kan juga banyak nih abang, ada banyak yang berbalik ngelaporin abang nih. Kemarin juga terakhir itu mahasiswa, gimana bang tanggapannya bang terkait laporan? Ya nggak apa-apa, Iya, itu saya. nggak ada masalah. Lapor-laporan itu nggak ada masalah. Kan saya juga melaporkan mereka. Jadi saya juga rencana akan melaporkan beberapa orang yang telah melaporkan saya juga. Saya lihat tuh ada dari Madura kan, itu juga akan saya laporkan. Jadi saya akan lapor balik juga. Atas dasar apa bang laporannya? Ya laporan palsu lah. Kan saya sedang menangani kasus. Itu kerjaan saya, profesi saya yang tidak boleh orang masuki. Saya sedang melakukan hak jawab sesuai dengan kuasa substitusi dari klien saya. Jelas di situ terpampang dituliskan bahwa saya punya hak jawab untuk melakukan pembelaan terhadap klien saya yang sedang dibully oleh netizen, yang sedang dihakimi oleh netizen, yang sedang dihakimi oleh rombongan si Marcel ini kan gitu. Artinya itu sudah secara substitusi saya diberikan dan tidak ada alasan lagi orang-orang itu mau masuk ke dalam ranah itu, ya. Jadi jangan coba-coba, saya bilang orang-orang itu jangan coba-coba masuk, apalagi berkaitan dengan ajas nebis in idem. Laporannya sama, dengan perkara yang sama, dengan pasal yang sama, dengan peristiwa hukum yang sama, itu nebis in idem, nggak bisa dilaporkan dengan walaupun jutaan manusia, tapi kalau pasalnya sama, objeknya sama, perkaranya sama, masalahnya sama, mohon maaf, itu nyari penyakit. Makanya saya bilang, ini akan saya laporkan lagi beberapa orang. Ya, saya lagi mencari, saya lagi koordinasi dengan tim saya di Madura sana. Saya sudah telepon anggota saya di Madura. Cari, ini siapa yang melaporkan saya? Lihat nomor laporannya mana. Itu akan saya lapor balik. Siapapun, mau siapapun, saya nggak peduli. Karena dibilang menistakan agama, mohon maaf, saya sangat mencintai agama saya, agama Islam. Terlebih Nabi saya, Nabi Muhammad SAW. Saya mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai agama saya. Bahkan saking cintanya ketika Nabi Muhammad SAW dihina oleh pendeta murtad Saifuddin Ibrahim, saya melaporkan duluan sampai dia jadi tersangka. Itu bukti kecintaan saya kepada Islam. Artinya ketika saya berbicara, ya, bahwa orang yang tidak mempercayai adanya dukun itu syahadatnya bisa batal atau batal, itu menurut penafsiran saya. Itu yang ada di ilmu pengetahuan saya terkait dengan agama Islam. Jadi tidak boleh orang masuk dalam ranah itu. Itu keterbatasan saya dalam menafsirkan agama Islam. Jadi ketika ada kiai, ada asatid, ada mahasiswa yang mengerti tentang Islam, ajari saya di mana letak kesalahan saya. Jangan langsung justifikasi, apalagi memprovokasi untuk menangkap saya lah ini itu. Makanya mahasiswa kemarin itu mengaku akan menurunkan ribuan mahasiswa katanya. Ternyata yang datang cuma 2 gelintir, 2 ekor ke Polda Metro Jaya dengan laporan yang sama dengan Acong Latif. Nah, inilah yang saya bilang tadi di sini, saya tidak akan segan-segan. Saya sedang utus anggota saya ke Madura. Anggota saya kan ada di Jawa Timur, ya, di Madura juga ada, di Bangkalan, di mana semua saya suruh selidik. Ini pemuka agama yang ngaku-ngaku membela Islam nih siapa? Kalau laporannya sudah saya ketemukan, saya lapor balik. Jadi jangan bawa-bawa pemuka agama di sini. Gitu. Kalau saya, versi saya Islam ya seperti itu. Ketika Marcel Radival berbicara bahwa ada kiai atau ustadz atau siapapun yang bisa melihat jin, berarti keluar dari Islam lah. Pastikan.
ya dipastikan keluar dari Islam. Nah itulah jawaban, itulah makanya saya balas lagi gitu loh. Itu kan dalam ranah kuasa, dalam ranah saya dalam menjawab pernyataan Marcel yang ada di podcastnya Richard Lee. Lantas pernyataan saya itu dipotong-potong, digunting-gunting oleh oknum, dijadikan barang bukti atau alat bukti untuk melaporkan saya dan mencelakai saya. Ya saya nggak bisa terima. Apapun saya lawan. Saya sudah mengutus orang untuk Madura mencari di Polres mana mereka laporin saya. Nah, setelah itu mereka kirim hasil laporannya, saya lapor balik. Itu nggak ada cerita. Lalu berbicara masalah Islam, Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu sejuk. Apalagi mengetahui bahwa ini saudaranya sama-sama Islam. Udah gila saya ketika saya melecehkan sahadat yang saya cintai. Udah gila saya. Gak usah dilaporin, bila perlu dipancung saya di Monas. Ya. Kalau saya melecehkan agama saya. Saya begitu cintanya dengan Nabi Allah Muhammad SAW. Gitu loh. Kita nggak usah bicara masalah keturunan lah, keturunan sultan atau habaib atau apa. Ya, saya pribadi, walaupun saya mungkin ada keturunan dari sana, tapi saya pribadi mencintai Nabi Allah Muhammad SAW, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya bilang orang yang tidak percaya pada adanya dukun, ya, maka syahadatnya batal. Itu maksud saya orang itu harus tahu apa yang dicantumkan dalam hukum Islam dan rukun Islam dan rukun iman. Salah satunya ya itu tadi, ada kodrat dan iradat, ada qada dan qadar, ada takdir maksudnya. Orang ini ada kok, akte pendiriannya ada. Dukun ini legal di negeri ini, masa dibilang nggak percaya sama dukun? Gitu loh. Kalau nggak percaya dengan adanya dukun, nggak percaya sama dukun, berarti buat apa itu akte pendirian dan dikeluarkan oleh Kemenkumham? Hah? Dan kita nggak boleh tutup mata, dukun itu ada sejak dulu, jangan ingkari itu. Gitu loh. Maka kodrat iradat itulah yang saya bilang, kodratnya dia jadi dukun, kodratnya dia jadi kiai, kodratnya dia jadi wartawan. Jangan saling menghina profesi orang, itu maksud saya. Kodratnya dia untuk menjalankan supranatural, spiritual, melakukan ritual goib apa segala. Kodratnya dia, jangan kamu menjustifikasi. Itu bagian daripada profesi orang. Gitu loh. Itu yang saya maksud. Syahadatnya batal bukan berarti dia keluar Islam ya. Batal itu artinya syahadat ulang dah. Syahadat ulang aja, kan nggak berat syahadat ulang kalau memang orang Islam itu nggak egois. Syahadat ulang saya juga nggak apa-apa kalau disuruh syahadat ulang kalau memang saya salah. Gitu loh. Tapi kalau ketika mereka tidak menegur saya dengan cara Islami, malah membenci saya seakan-akan saya ini orang galil adab, ya kan, menghina Nabi saya. Mohon maaf, kamu waktu Saifuddin Ibrahim melecehkan Nabi kamu, diam semua nih se-Indonesia. Saya yang laporin. Hah? Jam 2 malam saya datang ke Polres, saya ngelaporin. Hah? Beberapa hari kemudian saya demo Mabes Polri. Gak usah lah ngomong pembelaan terhadap Islam. Kamu ibadahnya belum tentu bener kok, sok-sokan. Gitu. Jadi kalau bicara masalah Islam, nggak usah ukur saya. Gitu. Saya juga cinta pada agama saya. Gitu. Kenapa itu? Boleh. Jadi kalau kita ukur secara neraca kebenaran ya, Kopinya mana? ganti style. Iya. Kali-kali kan. Gus Irfan Tolani ya. Generasi muda. Gus muda. Irfan Ini Tolani. jadi tolahan. Baru sadar nggak pakai topi. Bagus, ya. Ini topinya ini adanya. Oh gitu. Di Shopee banyak sekarang kayak gitu. Oh gitu, takut ditiru ya. Dipalsuin. Tahu ya. Gus Irfan Jadi Tolani. gini, kalau kita bilang neraca permasalahan, harusnya kan taruhlah ini masalah kontroversi. Harusnya walaupun tabuin nama beliau, apa yang dimaksud beliau kan gitu. Tapi kan ini memfollow up apa statement yang Marcel katakan. Kalau kita ukur-ukur mana yang lebih parah, umpama, walaupun beliau tidak bermaksud sedemikian rupa, apalagi beliau membela Islam sedemikian rupa, nanti kita bandingkan apa peran Marcel kepada pembelaan pada agama Islam. Kan itu. Nah, kita harus mengukur ke situ. Kenapa mereka yang mengaku sebagai tokoh agama, ada yang mengaku dari tokoh agama? Ada katanya. Nah, kenapa nggak melaporkan si Marcel yang duluan mengatakan demikian, dan itu jelas memelintirkan fatwa Imam Syafi'i. Beliau tidak mengatakan dari fatwa Imam siapa. Ini kan beliau menjelaskan, menafsirkan lebih parah Marcel, gitu loh. Yang jelas-jelas memelintirkan terjemahan perkataan Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan di barang siapa bisa mengelahir jin,
dinyatakan, dipastikan keluar dari Islam. Itu yang buat kita marah gitu. Itu loh, harusnya kita harus adil membaca neraca permasalahan gitu loh. Itu aja sih. Coba Kenapa mereka nggak ngelaporin Marcel yang kita sudah laporkan? Kenapa malah saya sebagai subjek dari perkara itu ada apa nggak ini? dilapor? Ada apa, terlalu tendensius gitu loh. Gitu. Kalau memang mau bela Islam jangan setengah-setengah, laporkan Marcel. Gitu kan. Bareng sama kita. Saya sudah laporkan Marcel. Mana? Mereka ikut-ikutan nggak? Mereka ikut-ikutan nggak? Enggak kan, ketika ditanya sama wartawan, kenapa Marcelnya sebagai pokok permasalahan nggak dilaporkan? Kata mereka enggak. Kan lucu. Padahal ada lebih parah lagi, Azimat pun juga diremehkan, diperhinakan, Debus diremehkan Gitu oleh loh. Marcel dan Dr. Richard Ini Lee. apa ini? Itu diduga diremehkan ya. Ini banyak gitu. 4 madhab membolehkan azimat loh. Ini apa? Dapat fatwa dari mana? Gurunya siapa? Gitu loh. Baru-baru ini gurunya meralat omongannya. Gitu loh. Iya. Bah, kabarnya sudah ada komunikasi dengan Pak Acong Latif. Acong Latif kemarin telepon saya melalui Debbie Kumalasari. Mereka minta ketemu dengan saya, tapi ketemunya di kafe. Cuman saya bilang saya nggak bisa di kafe. Saya kan lagi bangun musola. Ya, saya mau bangun musola, saya bilang saya udah tobat nasuha. Gitu loh. Saya nggak mau berfoya-foya, kalaupun di kafe saya nyanyi untuk band saya. Dan tidak ada miras. Dan nggak ada miras. Saya minumnya aqua kalau di kafe yang Soft sempat drink. datang. Gitu loh. Saya bilang kalau untuk hal-hal seperti itu saya udah nggak mau. Saya lagi fokus bangun musola. Terserah orang mau ngomong apa. Intinya jadi belum ada kepastian untuk pertemuannya ya. Ini mau ngapain ketemuan? Mungkin mengkomunikasikan dengan permasalahan abang dengan. Ya enggak sih, sebenarnya begini. Kalau dari saya kan, saya sudah persilakan. Saya kan pengacara ribut damai sih. Ribut boleh, damai boleh. Ya kan? Ya kan? Masuk penjara boleh, bunuh-bunuhan pun boleh. Jadi artinya saya nggak perlu, saya perlu untuk yang benar, gitu loh. Jadi saya selama saya mendapatkan surat kuasa, fiat justice surat kulum, saya akan tegakkan keadilan walau langit runtuh. Gitu. Artinya di sini nggak ada saya begini sekalipun, gitu. Nggak ada. Anak istri saya pun udah saya perkuat mentalnya, karena ya saya lagi kerja berjuang untuk keluarga gitu, untuk keluarga, untuk orang. Inilah kerjaan kami sebagai lawyer, ya harus kuat dari serangan dari manapun. Gitu. Berarti akan mengarah perdamaian. Ya kalau isinya ke sana Tidak sih saya menutup kemungkinan kan. ya mungkin sebagai umat Islam ya saya pastilah kalau seandainya Syaratnya mereka besok minta maaf. ya nggak pasti minta maaf juga ya kalau memang mereka merasa punya ego ya kita nggak boleh jatuhkan harga diri orang ya. Kalau misalnya mereka bilang ada perdamaian ya udahlah ya, karena kita umat Islam mungkin ini salah paham atau apa wajar lah gitu. Kita lebih itulah Berarti pintu perdamaian itu tetap ada kalau untuk Acong Latif sama Untuk mahasiswa Acong Latif. sama mahasiswa sama Kiai Madura kan segala itu ada sih perdamaian lah. Kita kan sama-sama muslim nggak boleh saling membenci lah. Nggak usah sama muslim, sesama manusia juga saya dikelilingi oleh orang non muslim juga saya mencintai kok sama manusia gitu, menyayangi gitu. Nggak boleh lah ada saling benci berkepanjangan gitu. Ya, ketika mereka asli mengajak islah dakwah ya udah kenapa? Akhirnya kita mengaca diri nanti mungkin ya saya alhamdulillah adanya laporan dari Acong Latif, adanya laporan dari anak mahasiswa ini, ada yang laporan dari para Kiai Madura menambah iman saya agar saya tidak gegabah lagi misalnya dalam berucap kan gitu. Jadi introspeksi lah bagi saya. Tetapi selama itu belum terwujud saya akan melakukan hal-hal pembelaan. Nah ini kan baru mau dijembatani sama Delvi. Iya. Artinya kemarin sempat belum ada komunikasi lagi. Karena kan permintaan Dr. Daus pengennya di musola atau di majelis. Iya, kalau saya pokoknya kalau mau duduk masalah agama ya di musola lah, kan saya lagi bangun musola walaupun duduk musola saya sendiri. Ayo kita duduk di musola saya. Berarti belum ada jawaban kembali ya untuk sebuah pertemuannya. Belum ada sih. Kapan itu? Seperti saya Bang. Malam minggu kemarin. Mereka lagi ada launching kafe apa gitu, saya nggak tahu launching kafe apa. Dia malah sari telepon saya. Bukan bicara damai juga sih, dia tuh bicara kongko-kongko aja, nggak ada bicara damai. Tapi ada kemungkinan juga ya karena saya melihat saudara saya siapa nih Acong Latif ini kan
dia juga adalah umat Islam yang mencoba untuk menegur saya dengan cara begini. Ya saya terima, alhamdulillah, legowo saya. Berarti masih ada saudara saya Acong Latif yang mau memperhatikan saya, biar saya nggak egois gitu loh. Masih ada saudara saya dari Madura yang mau menegur saya dengan cara begini, sehingga saya juga nggak mau egois, gitu kan? Berarti saudara saya itu saudara saya semuslim, satu sahadat. Saya berterima kasih sama mereka walaupun dengan cara seperti ini, cara pahit seperti ini. Tapi saya nggak mungkin mencelakai mereka. Saya sudah gariskan, mereka nggak akan saya celakai. Tapi adapun lapor balik itu bentuk pembelaan diri saya terhadap administrasi hukum pidana yang sedang bergulir. Berarti tidak menutup kemungkinan laporan-laporan itu akan dicabut juga. Kalau seumpamanya ada Cabut lah pasti. pendamaian. Cabut lah. Yang khusus Acong ya? Iya. Khusus Acong. Enggak. Benda mahasiswa. Yang lainnya, Iya. Acong mahasiswa dan kiai-kiai ini ya. Bukan Marcel ya? Oh, kalau itu enggak, kalau itu kalau perang. enggak, khawatir Perang, untuk ada Marcel cerita. sendiri Masalahnya gimana, di Pak? framing nanti, di Kalau framing. untuk Marcel gitu. sendiri Kalau untuk Marcel, Dr. Oke. Richard Lee sampai titik darah penghabisan, jadi sampai jelasnya di keringat sini. habis. Darah tapi cinta. kan abang tadi bilang saudara semuslim gitu kan. Marcel ini kan memang agamanya juga Nggak muslim tahu, juga. Marcel abu-abu, nggak tahu saya, muslim juga. Yang saya tahu Kiai Madura adalah muslim, orang Ya. Madura nggak mungkin. Ya. Itu Madura sama Bima sama. Ya. Madura sama Bima, karena orang Bima asalnya dari Madura. Ya. Kan orang Bima asalnya dari Madura. Iya. Gitu, aslinya dari Jawa Timur, dari Madura. Oh. Leluhurnya orang Bima. Oke. Ada keterkaitan pasti. Saya Anggaran. yakin. Islamnya pasti oke, soheh, Oh, kan iya. gitu. Makanya saya terima kasih mereka menegur saya dengan cara begini. Betul. Tapi kalau untuk Marcel sama Dr. Richard Lee, mohon Ah. maaf, sejengkal pun saya nggak bakal Ya. mundur. Ini perlu digarisbawahi. Nggak ada cerita. Dipertegas berarti kalau untuk Nggak ada. Marcel Nggak dan ada Dr. cerita Richard dia, Lee perang. nggak ada emang. Perang. Tetap Nggak ada tetap cerita. lanjut berarti ya, Bang. Lanjut. Marcel. Tapi kalau untuk orang-orang Madura yang melaporkan saya nggak masalah lah. Kita cinta sama mereka. Kita sayang sama mereka, sama Muslim. Nah, kita juga sama Gus Miftah, sama Atta juga nggak terlalu kenceng kan, karena kita tahu mereka juga mungkin salah ngomong atau apa. Ya biar aja lah, nanti juga kita cabut semua laporannya. Tapi kalau untuk dua orang ini udah galil adab ini. Perang saya sama Dr. Richard Lee sama Marcel. Nggak ada cerita. Oke. Bang, kemarin kita sempat berusaha untuk komunikasikan juga Abang dengan Zindan. Mungkin bisa Jangan dibahas itu tuh udah sampah itu sampah, jangan. Bahas yang lain aja. Oke, nggak mau dibahas ya. Jangan sampai itu. Kita bahas yang lain aja. Pokoknya musuh target utama kita Dr. Richard Lee dengan Marcel. lagi Pak. Itu target kita. Yang lain aja pasti kita cabut ya. Kayak Gus Miftah kita anggap ya dia juga pendakwah kan, banyak muridnya. Nggak mungkin kita mencelakai beliau. Mata ahli kita juga orangnya juga kooperatif, nggak songong gitu ya. Pasti kita cabut semua. Apalagi kiai-kiai Madura. Oh, Ya, udah. kita anggap yang nggak mungkin lah kita ini. Kita pengagum Syekhona Khalid Bangkalan, Bang. Kita kan orang Bima dari sana, dari Madura asli. Oke. Ya, Ya Bang. Sifatnya Wasi, wasi. Keren. Akhirnya gitu lagi. Ya. Wasi.